Pemberontakan PKI di Cirebon ya tahun 1946 ya. Nah di sini bagaimana orang komunis ya ingin ya melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Tetapi pejuang-pejuang kita terus berjuang mempertahankan ideologi Pancasila dan tidak mau digantikan dengan ideologi komunis. Merdeka! Merdeka! Lanjut ya, menuntut hak-haknya ya, ini pas waktu tahun 1948 ya. Pemberontakan PKI di Madiun Hanani pada tahun 18 September 1948. Jadi bagaimana PKI itu ya ingin memberontak terhadap kedaulatan Indonesia. Mereka ingin menggantikan ideologi Pancasila dari komunis. Tetapi bangsa Indonesia terus memperjuangkan bahwasanya ideologi kita adalah ideologi Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita juga berjuang mempertahankan kemerdekaan. Merdeka! Kita bersyukur pada Allah ya kita hidup di zaman kemerdekaan ini. Di mana anak-anak ini pembunuhan massal di Tirtomoyo ya, Tirtomoyo. Oktober 1948 ya. Nah, ini bagaimana perjuangan daripada bangsa kita untuk ya memperjuangkan ya ideologi Pancasila. Merdeka. Ini juga ya bagaimana orang-orang yang ideologinya PKI itu mereka tidak punya hati. Mereka membantai pejuang-pejuang kita ya. Makanya kita harus ya menjadi anak yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Merdeka! Ketika pemimpin PKI Musso ditembak mati karena dia betul-betul ya telah memberikan pembantaian. Nah ini peristiwa ditembak matinya Musso, seorang aktivis PKI. Dia sangat merugikan bangsa kita. Oleh karena itu kita harus menghindari manusia-manusia yang tidak memiliki rasa nasionalisme kebangsaan ya. Kalian anak yang baik-baik ya, yang soleh-soleh ya. Merdeka! Kemudian ya mengatakan jadi ini bagaimana Amir Sadiqudin ditangkap ya dan Musso dikawal oleh dua batalion yang cukup kuat. Mereka melarikan diri itu di Gunung Gambar di sebelah barat Madiun. Tapi ya Amir Sadiqudin dan Musso akhirnya bisa ditangkap. Ya inilah ya. Sama polisi Orang PKI, nah bayangkan orang PKI itu dia tidak segan-segan menyerang pos polisi. Ini kejadian pada tanggal 6 Agustus 1991 di Tanjung Priok ya. PKI menyerang asrama polisi. Seharusnya mereka mendukung kegiatan polisi tapi malah diserang ya. Karena mereka adalah orang-orang PKI, orang komunis. Jangan ditiru ya. Kita harus mendukung ya aparat keamanan. Ya lanjut. Kemudian bagus ya. Nah, ini peristiwa Tanjung Morawa 16 Maret 1953 ya. Jadi di area perkebunan ya ditempati oleh penggarap liar. Jadi ada imigran gelap orang Cina ya. Nah makanya mereka itu nanti membuat Barisan Tani Indonesia, organisasi massa PKI. Nah mereka di perkebunan mereka bikin Barisan Tani Indonesia yang merupakan orang PKI. Nah ini oleh karena itu bangsa Indonesia terus ya harus berhati-hati terhadap penyusup dari bangsa dari negara mana saja. Ya lanjut. 1965 ya. Nah ini bagaimana PKI terus masuk ke wilayah Indonesia yang harus diberantas ya paham-paham mereka karena mereka membentuk partai-partai politik yang Pak RT-nya di situ nggak ada itu. Pak RT-nya jauh. Lagi rapat. Pak RT-nya rapat. Sadis banget. Orang-orang PKI itu sangat sadis.
ya sangat sadis mereka itu, coba tidak tanggung-tanggung mereka membunuh manusia dengan sabit, dengan celurit ya, tidak boleh begitu ya, kita bangsa yang berbudaya, berakhlak mulia. Sempat dikuasai oleh komunis ya, tetapi ABRI bekerjasama dengan rakyat, mereka bersatu padu, mereka merebut kembali RRI pada tanggal 1 Oktober 1965. Hidup RRI. Mereka masuk itu ke dalam sumur yang tadi tuh Kak. Sumur yang tadi itu ya, mereka tidak mempunyai kemanusiaan ya, mereka membunuh jenderal-jenderal kita yang nanti menjadi pahlawan revolusi. Karena itu kita jadi anak muda, generasi muda harus meneruskan semangat kesatuan membangun bangsa negara kita ya, perjuangan bangsa negara kita. Pengangkatan jenazah Brigjen Sutoyo yang tadi dimasuki tadi kita lihat kan di ya Sutoyo yang ada di lubang mayat tadi itu ya. Nah, dimasukin nih Kak. Ini mayatnya ini coba lihat tuh, ini adalah proses pengangkatan jenazah dari sumur maut itu yang tadi yang di depan. Nah, tuh mereka dia ambil, diangkat jenazahnya. Sukitman deh, bener deh Sukitman deh. Ya, Sukitman deh. Ada informasi agen polisi Sukitman. Sutoyo. Udah begini kan Udah meninggal kan, mereka dimasukin ke dalam lubang buaya yang tadi itu yang di depan tadi. Oleh karena itu kita yuk lanjutkan perjuangan isi kemerdekaan ya. Indra Sedelia ya bukan? Anak Sution ya. Anaknya yang dibunuh nih. Yang ada di Mas Diani yang dia ditembak ya. Mereka sadis. Tapi dia selamat. Ya, Tapi dia selamat anaknya meninggal karena anaknya ditembak. Iya, pengawalnya yang aku. Iya. Lalu itu Ini lagi nasi aska. Nah, kemudian mereka itu tadi disuruh keluar. Dari sini nak, ya. Ini namanya penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. Ini mereka menculik, setelah itu mereka ditembak Jenderal MT Haryono. Ya, penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani ditembak itu ya, ditembak pada tanggal 1 Oktober yang dipimpin oleh Mukiljan ya. Nah, mereka itu beberapa anggota Cakrabirawa. Iya, melucuti regu pengawal yang tidak curiga dengan kedatangan pasukan. Mereka tuh ingin menculik dari pasukan Cakrabirawa tersebut ya. Kemudian ya itu Ahmad Yani masih pakai piyama ya, tapi setelah itu mereka langsung menembak ya Jenderal Ahmad Yani. Jadilah sebagai dia pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani ya. Seperti ini juga orangnya ini ya, sama istrinya ini juga mereka diculik, lalu mereka disiksa oleh orang-orang PKI ya. Nah, sekarang kalau ini baju tentara yang gagah ketika dia itu katanya disuruh berangkat, iya dia kan diculik itu satu regu Cakrabirawa kan, katanya dia dipanggil, makanya sebentar saya siap-siap dulu pakai baju seragam katanya. Tapi mereka itu bukan itu dipanggil, tapi mereka menculik, bahkan akhirnya mereka membunuh ya. Nah ini akhirnya juga Parman jadi pahlawan revolusi. Diculik juga dia ya pada tanggal 1 Oktober juga tuh dini hari ya. Nah jadi pasukan penculik menyebar sesuai dengan rencana. Mereka menculik Sutoyo masuk dari arah belakang tuh. Sutoyo lagi masih pakai baju tidur piyama. Yang kosong ganti baju katanya gitu, langsung berangkat. Dan mereka sebenarnya ingin menculik dan ingin membunuh Jenderal Sutoyo. Tapi dengan dasar tanda jasa, tapi apa? Lagi berdoa juga dia dicabut pistolnya, kemudian setelah itu ditembak hingga tewas ya. Jadi di sini ada rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI 12 Maret tahun 66 ya. Hidup ABRI yang telah membangun kembali negara kita, kedaulatan bangsa kita.